Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudari. Selamat bertemu di tempat ini. Tentu kita semua sudah tahu, tapi warta ini ingin saya sampaikan sekali lagi di sini, di tempat ini. Karena ini adalah sejarah dalam seluruh ziarah hidup keluarga kita. Lebih-lebih dalam seluruh ziarah hidup anak-adik kita Kristi Sada. Yaitu bahwa pada tanggal 28 Agustus 2007 yang lalu di Paroki Maunori, melalui penumpangan tangan Bapak Uskup Agung Ende Monsinyur Vincentius Sensi Potokota, anak-adik kita Kristi Sada ditabiskan menjadi imam. Dengan tabisan ini, ia mengalami kepenuhan imamat, ngotau roti ne anggur, bale waki ne ya ko Yesus gae dewa ana, moti iboo kamae ko kita ata dia alatana. Dengan tabisan ini, ia mengalami kepenuhan imamat, ngotau ampun dosa ne salah kita manusia dia tanah marah. Dengan tabisan ini, dia mendapat tugas pokok menjadi pemimpin untuk mewartakan Injil, untuk menggembalakan umat, dan untuk merayakan ibadat ilahi. Tentang tugas imam sebagai pemimpin yang harus merayakan ibadat ilahi, yang harus menggembalakan umat dan mewartakan Injil, Karl Rahner, seorang teolog Katolik yang terkenal, menulis atau pernah menulis begini. Ini juga kebetulan saya dengar waktu rekoleksi baru-baru ini, ada seorang teman Romo yang memberikan renungan. Saya rasa ini bagus, saya sampaikan juga untuk Kristi, untuk saya sendiri, dan untuk rebuah kita Salatu Dia. Bahwa sabda Allah dalam mulut imam yang tanpa iman dan cinta merupakan suatu penghakiman yang lebih ngeri daripada semua syair dan lelucon puitis dalam mulut penyair gadungan. Adalah suatu kebohongan jika imam berbicara tentang Allah yang tidak ia alami dalam keseharian hidupnya. Kalau begitu, sama seperti penyair gadungan, dia adalah imam gadungan. Sama Kristi, kau beo, mai beo. Mai jadi imam gadungan. Karena tugas sebagai imam melalui tabisan suci ini merupakan suatu tugas yang amat khusus, yang tidak dapat dialami semua orang begitu saja. Suatu jabatan yang dengan bimbingan Roh Kudus harus dihayati menurut Injil dan secara aktif diamalkan melalui cinta kasih yang jujur. Karena itu, Ama Kristi, sekali lagi, hayatilah imamat suci ini dengan cinta. Saudara-saudariku sekalian yang terkasih, untuk rahmat yang sedemikian besar ini, rebuah kita konga nuka dia nua, elengaba kita konga paka, ele lebih lewa kita konga leta, mutu mumu dia nua bulu. Seperti Rasul Paulus dalam bacaan kedua tadi kepada jemaat di Filipi, demikian pula ine emma kai ari rebuah kita tanega pebala dia dena, tanega megera dia kelimere. Bone toto ate kita ria tabe pawe ne gae tanega pati pawe na ari anak kita
Kristi Sadanage. Hingga dia sendiri berani memilih jalan panggilan ini dengan berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dia pupeo ngusunabe ko ine ame. Kita mau pesepea naunena ula Ariana mau ngala kemana tu eko pataseru. Mengamalkan rahmat imamat ini dengan jujur dan penuh cinta tanpa embel-embel untuk mencari popularitas diri. Saudara-saudari, menarik sekali pilihan moto Emak Kristi. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Moto ini jelas karena ditulis dalam bahasa Indonesia sehingga gampang dimengerti oleh semua kita, bukan dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Latin yang sulit ditangkap. Napa kau ngirua Kristi kau nega jadi gak uskup biar kau tulis kau moto kau ne bahasa-bahasa kepesa. Karena itu di tempat ini kita bersama-sama mau mengucapkan terima kasih untuk kesederhanaan Kristi. Pertahankan semangat ini, buat diri gampang dimengerti. Jangan bikin orang bingung karena sikapmu yang tidak jelas, tidak pasti, yang selalu penuh tanda tanya. Kalau marah, marah. Kalau senang, senang. Jangan marah orang sangka senang. Jangan senang orang pikir kau marah, akhirnya bikin bingung. Maema. Moto ini juga jelas karena merupakan ungkapan kesederhanaan hati seorang anak manusia yang tahu diri kalau Tuhanlah pokok dan kamu hanyalah rantingnya saja. Moto ini jelas karena merupakan ungkapan kesederhanaan hati seorang anak manusia yang tahu diri kalau dia hanyalah hamba yang melalui dia Tuhan mau menyatakan keagungannya. Dalam Yesaya bacaan pertama tadi kita dengar pada ayat yang ketiga. Karena itu Kristi, kalau engkau di Filipina, ingat patapele inewea tanega pea kurane faja yoane loka nama logo ne watu mereng ata nama poha ne mosaboa laki olang ata. Itulah ibumu, itulah bapamu, itulah saudaramu, itulah saudarimu, itulah kakakmu, itulah saudaramu, adikmu. Hormatilah mereka kalau mau umur panjang. Dalam Perjanjian Lama, Tuhan Allah dalam kitab Ulangan mengatakan, kalau mau umur panjang, hormatilah orang tuamu. Dan ingat, Kristi ingat baik-baik, walau Filipina kau maegewo. Dirimu bukanlah segala-galanya. Imamat ini juga bukanlah segala-galanya. Bila pato ko sai imu puno maitolo lagalelo. Deo. Kaso kae kita ngusa beo imu takae. Kaso ame kita ngusa beo ye ko la ame. Sorry. Adik anak kami Kristi yang terkasih, moto pilihanmu ini juga jelas karena melalui moto ini engkau mengungkapkan kesadaran kalau imamat yang engkau terima ini bukanlah karena kekuatan dan kehebatan dari dirimu sendiri, melainkan semata-mata karena pilihan dan penentuan Tuhan sendiri sejak engkau masih dalam kandungan ibumu. Kristi, kau mae putar balik. Ingat, Tuhan Allah, ya Tuhan Allah. Jabatan imamat, ya jabatan imamat. Tahu tempatkan diri. Jangan kau jadikan jabatan imamat
dan Tuhan Allah yang menetapkannya bagimu sejak dalam rahim ibumu, hanya sebagai alat untuk pamer diri dan untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan. Mama. Kau sabeo ma, kita akan menjerumuskan diri, kita sebagai imam akan menjerumuskan diri dalam bahaya aktivisme karena kita berpikir bahwa cara terbaik untuk mewartakan Injil sabda Allah adalah dalam apa yang kita kerjakan. Maka kita akan bekerja dan terus bekerja, sibuk sana sibuk sini, sampai tidak punya waktu lagi untuk melihat siapa kita di hadapan Allah. Kesulitan kita sebagai imam dalam bahaya aktivisme ini adalah bahwa kita akan memandang perutusan kita hanya sebagai tugas. Maka memang mungkin pekerjaan kita akan hebat, segala sesuatu yang kita buat akan mengagumkan banyak orang, dan kita akan dikenal di mana-mana. Tapi sebenarnya ingat, api roh perutusan dalam kesibukanmu yang tanpa mengenal diri di hadapan Allah dan sesama. Ingat, api roh perutusan itu telah padam. Karena itu, jangan bekerja dan terus bekerja untuk menggenggam dunia ini, apalagi dengan kesombonganmu, sikap angkuhmu, dan mau mencari popularitas murahan. Kau imam, cukup syukuri itu. Coba lihat, dari sekian banyak orang yang hadir di sini, yang imam hanya kita beberapa orang. Yang lain boleh nanti jadi kepala desa, camat, bupati, paling-paling 5 tahun, lebih 10 tahun. Kita mana? Syukuri itu, cukup. Mak gaya wali tepis. Ay ama, kau nol nggak salah. Ngala patang obay lewa, lemah obay lebo, kau ngala puno. Kalau noyo kau, kau pai, kau puno kesawali abi gitu. Moto kamu ini jelas, Kristi, karena merupakan ungkapan iman seorang Kristiani yang sadar akan perutusannya menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang dari Allah sampai ke ujung bumi, untuk mengumpulkan yang tercerai-berai dan menegakkan kembali yang masih terpelihara. Tugas ini luhur, karena itu perlu sadar selalu dan hayati tugas luhur ini, biar kita tidak dikenal sebagai stress caring priest. Artinya, ini bahasa Inggris. Stress caring priest itu artinya begini, macam-macam. Jangan sampai nanti yang kau dikenal sebagai imam pembawa persoalan, imam pembawa pertentangan, imam pembawa beban dan rasa tertekan bagi umatmu sendiri. Ingat apa yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam bacaan kedua tadi. Engkau harus belajar mencukupkan diri dengan atau dalam segala keadaan. Belajar itu, belajar cukupkan diri dalam segala keadaan. Engkau juga harus belajar dan harus tahu apa itu kekurangan dan apa itu kelimpahan. Engkau harus tahu apa artinya lapar dan kapan kita dikatakan kenyang. Harus mengalami sendiri, supaya dalam segala-galanya yang engkau alami sendiri itu, engkau akan tahu hanya Tuhanlah yang menyanggupkan engkau menanggung segala perkara. Hanya dalam dan bersatu dengan Dia sebagai kamu, logo lemah engkau bisa menghasilkan buah cinta kasih, buah keadilan dan perdamaian. Rasul Paulus pernah menyanyikan madah kasih ini. Dia bilang begini, Elegote dekongao tanagae no tobapo, elengao ngalasuru ne patang nama onga, elengao ngalayegi kokeli suago koholo, karamona latu ne wamasu ngaureke imukeri kena bolo. Dia katakan lagi begini,
Elengao nga suruh ni patang ata nama bonga, bahkan patang ata ko malaikat. Ngaramo na lato ni huwa masu, ne doa dulu ngao ila gore lewolo tali olo ila labalaw mala ta olo paka. Muna. Mungkin karena itu betul Kristi. Engkau ke sana di Filipina tidak gampang. Di sana itu ya Allah moyo, bapau, ayo apa, kamu Frans lama di sana. Tahu persis. Saya tidak lama, tapi pernah di sana sekurang-kurangnya. Tidak untuk menakut-nakuti engkau, tapi harus betul. Pergi, tahu diri, bawa diri, jangan sombong. Tahu di mana engkau berada. Kurane faja, yoane loka. Maewo. Mungkin karena itu, inelea peagane pata. Ele pada ko kau, ele ngala-ngala ko kau, ele mali-mali ko kau, ele beo-beo ko kau. Karena kau gewone gae, kau gewone kai ari, kau reta monareta, rale monarale, kau ila waktu sisa ai. Tube. Dia mau nengau juga sekarang, mon. Karena itu sekali lagi, sebagai adik, sebagai anak, sebagai anggota keluarga, atas nama semua yang hadir di sini, dalam kesempatan yang ini, yang bagian yang ini, saya katakan Kristi, BO, Maewo. Dan akhirnya, hanya penggalan doa yang tidak sempurna ini, atas nama semua keluarga, akan kami lantunkan untuk tetap menyertai engkau dalam peziarahan hidup dan karyamu. O Dewa Reta nega erale, tabukajo ini ame. Kami pai ne atayai, pau malisai wungai ko ama Kristi. Mo kama tube toto ate, jeka punu dari tuga tapawe. Peasai emasada, rala. Mo kama mona jepa, mo mona jua. Jeka ola kama, eko uku ada ne agama. O Dewa Reta nega erale, abukajo ine ame. Pepe sai ria-ria, pelusai molo-molo. Mo kaju mona pagarala, tali mona sepenete. Mo imu ngalalaa, eko ralakaba. Mo imu ngalaleta, eko sawea. Ama Kristi, kau laasi, mai pugu, mai sidi.